Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UAS pengantar ekonomi mikro. Nama saya Linda Kristiana dengan nomor NIM di 28922500023, Prodi Manajemen Kampus C Cikarang. Saya akan menjelaskan. Yang pertama ialah penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat, harga dan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran biasanya positif. Artinya jika harga naik, ceritis paribus, produsen cenderung menawarkan lebih banyak produk, dan sebaliknya. Hal ini menghasilkan kurva penawaran. Keterangannya ialah garis horizontal adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q, quantity atau kuantitas. Garis vertikal adalah garis yang menunjukkan harga barang atau P atau price. Garis penawaran ditarik dari bawah menuju ke atas karena semakin mahal harganya semakin banyak penawarannya. Contohnya seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya ialah permintaan atau demand. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan bersedia dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Permintaan umumnya memiliki hubungan terbalik dengan harga, yang berarti jika harga naik, certis paribus, jumlah permintaan cenderung turun dan sebaliknya. Keterangannya, garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q, quantity. Garis vertikal adalah garis yang menunjukkan harga barang atau price. Garis permintaan ditarik dari atas menuju ke bawah karena semakin murah harganya maka semakin banyak permintaannya. Contohnya seperti gambar di samping. Baik, pada slide selanjutnya ialah elastisitas atau elastistik. Elastisitas adalah ukuran responsifnya jumlah permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lainnya. Jika perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah permintaan atau penawaran, maka elastisitas dianggap tinggi. Sebaliknya, jika perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif kecil dalam jumlah permintaan atau penawaran, elastisitas dianggap rendah. Nah, berikut contoh kurvanya di samping dan keterangannya sebagai penawaran adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya ialah keseimbangan. Keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran dalam suatu pasar pada tingkat harga tertentu. Pada titik keseimbangan tidak ada inisiatif bagi harga untuk perubahan karena pasokan dan permintaan telah sejalan, sehingga tidak ada tekanan yang menyebabkan perubahan dalam satu arah tertentu. Pada saat harga 480 terjadi akuarium atau price dengan jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, yaitu Rp 500 unit. Penjual menawarkan dengan harga 600 dengan jumlah barang yang terjual atau ditawarkan 7.000 unit. Sedangkan pembeli menawar dengan harga 200 dan jumlah barang yang diminta 7.000 unit. Nah, karena tidak terjadi kesepakatan, maka penjual berusaha menurunkan harga dengan pembelian berusaha menaikkan penawaran. Demikian seterusnya sampai akhirnya bertemu pada harga 400 dengan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta sebesar 5.000 unit. Nah, tabelnya seperti di samping. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi ketika hanya ada satu perusahaan atau penjual yang mendominasi seluruh pasarnya, sehingga tidak ada pesaing yang signifikan. Di pasar monopoli, perusahaan memiliki kendali penuh atas harga dan kuantitas yang ditawarkan karena tidak ada alternatif lain bagi konsumen. Beberapa ciri khas pasar monopoli adalah: satu penjual, hanya ada satu perusahaan yang mendominasi pasar dan tidak ada pesaing yang
berarti. Yang kedua, kendali penuh atas harga. Perusahaan dapat menetapkan harga produk tanpa harus mementingkan persaingan. Yang ketiga, tidak ada produk pengganti. Konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari perusahaan monopoli. Keempat, keterbatasan pasokan. Perusahaan dapat mengatur pasokan untuk menciptakan kekurangan dan mempengaruhi harga. Lalu yang B, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna terjadi ketika ada banyak penjual dan pembeli dalam pasar. Dengan produk yang homogen atau seragam, tidak ada perbedaan antara produk dari satu penjual ke penjual lainnya. Beberapa ciri khas pasar persaingan sempurna adalah banyak penjual dan pembeli, pasar dihuni oleh banyak produsen dan konsumen yang tidak memiliki kendali atas harga pasar. Yang kedua, produk homogen, produk yang ditawarkan oleh setiap penjual identik dan tidak ada perbedaan kualitas atau karakteristik di antara mereka. Yang ketiga, transparansi informasi. Informasi tentang harga dan produk mudah diakses oleh semua pihak dalam pasar. Yang keempat, pengaruh pasar pada harga. Penjual dan pembeli bersama-sama menentukan harga pasar karena tidak ada penjual tunggal yang memiliki kekuatan yang mempengaruhi harga. Baik, selanjutnya perbedaan utama antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kekuasaan harga. Di pasar monopoli, perusahaan memiliki kendali atas harga, sementara di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Jumlah penjual. Pasar monopoli memiliki satu penjual, sedangkan pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual. Yang ketiga, keragaman produk. Pasar monopoli menawarkan produk unik tanpa pengganti, sementara pasar persaingan sempurna menawarkan produk homogen dan seragam. Entry pasar. Dalam pasar monopoli, entry pasar sulit dilakukan karena perusahaan sudah mendominasi pasar. Di pasar persaingan sempurna, entry pasar relatif mudah karena tidak ada hambatan masuk yang signifikan. Yang kelima, pengaruh pada harga. Perusahaan monopoli dapat mengatur harga, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh keseluruhan pasar. Lalu di dalam kegiatan ekonomi, dalam perekonomian tertutup akan melibatkan tiga pelaku ekonomi: produsen, konsumen, maupun pemerintahan. Jelaskan hubungan ketiganya. Yang pertama, hubungan antara ketiga pelaku ekonomi ini menciptakan lingkungan yang ekonomi yang saling terkait dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika produsen mampu merespon permintaan pasar dengan baik, konsumen akan mendapatkan akses ke berbagai barang dan jasa yang mereka inginkan. Sementara itu, kebijakan pemerintahan dapat membentuk regulasi dan insentif untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketiga pelaku ekonomi ini harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi yang seimbang, termasuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan dan koordinasi antara produsen, konsumen, dan pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan. Tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan adalah asumsi dasar dalam teori ekonomi mikroekonomi. Dalam konteks ini, keuntungan mengacu pada selisih antara pendapatan total perusahaan dan biaya total yang dikeluarkan untuk produksi barang dan jasa. Tujuan ini muncul dari asumsi bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan berusaha untuk tetap eksis dan tumbuh. Meskipun tujuan maksimum keuntungan adalah prinsip yang banyak diterima dalam teori ekonomi, dalam dunia nyata banyak perusahaan yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, dan etika dalam pengambilan keputusan mereka. Maksimalisasi keuntungan harus dicapai dengan tetap mematuhi hukum dan etika bisnis serta memperhatikan tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan dari operasi perusahaan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.